Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspadanta Ilafi dari kelas 5F PGSD, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir metodologi penelitian. Judul dari metodologi penelitian milik saya adalah Pengaruh Scientific Literacy pada mata pelajaran IPA, siswa kelas 5 SD Barunawati 3, Jakarta Utara. Berdasarkan isi proposal yang saya buat ialah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori dan pengajuan hipotesis, bab 3 ada metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Dalam bab 1 ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, juga manfaat penelitian. Kemudian, di latar belakang masalah, tenaga pendidik dan siswa harus mampu beradaptasi dengan baik dengan perubahan zaman melalui pembelajaran dunia maya atau daring. Yang kedua, perlunya mempelajari pelajaran dengan pendekatan scientific literacy dalam pemahaman materi. Kemudian, kemampuan memperoleh dan menguasai materi hanya dari sekolah formal. Dan ada gap dan novelty. Dalam gap yang dimiliki ialah dari beberapa penelitian sebelumnya, literasi saintifik ini belum memiliki presentasi keberhasilan yang tinggi dalam keseharian murid. Lalu novelty-nya memiliki penelitian tertarik untuk mencari apakah murid dapat mengembangkan materi yang sudah diberikan setelah usainya pembelajaran formal. Karena setelah sekolah usai, banyak kegiatan yang dapat membagi konsentrasinya. Lalu diidentifikasi masalah, mudahnya mempercayai informasi yang masih tidak diketahui kebenarannya karena kurang memilah dan memilih informasi yang akurat. Kemudian, kurangnya kegiatan literasi oleh anggota keluarga di rumah. Lalu, kegiatan literasi di sekolah dasar masih dalam tahap pembiasaan yang memungkinkan ada peserta didik yang kurang minatnya dalam membaca. Di rumusan masalah ada bagaimana meningkatkan kemampuan literasi pada mata pelajaran IPA melalui pendekatan scientific literacy pada siswa kelas 5 SD Barunawati 3, Jakarta Utara. Di tujuan penelitian, mengetahui adanya pengaruh sebelum dan sesudahnya penerapan literasi saintifik ada pembelajaran, mengetahui bagaimana bentuk pengaruhnya literasi saintifik dalam memperoleh dari orang lain dengan hasil riset data sendiri, mengetahui adanya pengaruh literasi saintifik terhadap kemampuan memahami dan berfokus pada materi dan penjabarannya, mengetahui tingkat keberhasilan kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap masalah yang diberikan. Kemudian di batasan masalah, ada variabel X yang mana model pendekatan literasi saintifik pada pembelajaran, dan variabel Y yang merupakan kemampuan siswa dalam mencari informasi terkait. Dan di manfaat penelitian untuk siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan pendekatan baru, siswa dapat menggali kemampuan pemecahan masalah pelajaran IPA, siswa mampu lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian untuk pendidik, ada melatih pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian melatih pendidik agar lebih memperhatikan ke setiap individu siswanya, lalu mampu mengajak siswa yang kurang aktif dalam membaca. Dan untuk sekolah sendiri, mampu memfasilitasi pendidik agar lancarnya proses kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di rumah, kemudian mampu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kemajuan atau hambatan dalam belajar, sehingga mampu mengambil kebijakan untuk kelancaran proses pembelajaran. Bab 2 kajian teori. Di kajian teori memiliki kemampuan pemecahan masalah,
yang mana dalam sains tidak hanya menampilkan atau memberikan hal yang hanya berpusat pada materi, sains juga membutuhkan demonstrasi untuk mendukung sebuah materi dari beragam sudut pandang. Karena itu, materi saja tidak cukup untuk memperkuat suatu teori dalam materi sains. Lingkungan sekitar dan cara kita memanfaatkannya sangat membantu dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, materi yang hanya kita dapat dari sekolah formal dapat diingat dengan jelas karena kita memiliki pengalaman dan data yang kita cari tahu sendiri beserta pembuktiannya dari masyarakat. Informasi yang bisa didapatkan melalui internet juga lingkungan sekitar rumah. Mode pendekatan scientific literasi yang mana kegiatan prabaca yang ditemukan selanjutnya adalah menetapkan tujuan membaca. Dengan begitu, siswa dapat fokus terhadap satu poin penting dalam memecahkan masalah dan tidak terkecoh oleh hal lain. Tujuan literasi tersebut dibuat agar siswa dapat meningkatkan daya pemahamannya. Kemudian ada indikator pemecahan masalah. Yang pertama ada pemahaman terhadap pengembangan suatu materi. Yang kedua ada memahami beragam informasi yang diperoleh. Yang ketiga melakukan atau memvisualkan kajian materi yang diperoleh. Kemudian, mengevaluasi hasil dari pelaksanaan proses jawaban soal. Keuntungan literasi saintifik. Yang pertama, siswa memiliki sifat mandiri. Siswa memiliki sifat mandiri karena dia mulai mengeksplor untuk mengetahui dan mencari tahu informasi yang lebih terkait materi yang sudah diberikan. Dengan begitu, dengan sendirinya dia akan mengetahui. Kemudian ada siswa dapat memilih sumber informasi tambahan. Lalu pendidik mampu memberikan pengertian dan perhatian yang lebih ketika siswa mengalami kesulitan dalam penyelesaian soal yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum baru di sekolah secara offline merupakan student-centered learning, yang mana pendidik hanya membimbing dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik saat di sekolah, saat formal. Juga membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang mereka miliki, yang mana masalah tersebut mereka hadapi di dalam lingkungan sekolah. Kemudian, siswa mampu menambah ilmu pengetahuan dari berbagai macam sumber secara online maupun offline. Seperti yang sudah kita ketahui, di era yang baru ini dengan teknologi yang sudah sangat canggih, masyarakat di sekitar sudah bisa memanfaatkan berbagai macam sumber informasi yang mereka dapatkan dimanapun dan kapanpun jika mereka memiliki teknologi yang memadai. Jadi, untuk menambah ilmu dimanapun dan kapanpun tidak terbatas. Kemudian penelitian yang relevan, di sini ada keefektifan budaya literasi di SDN 3 Banjar Jawa untuk meningkatkan minat baca oleh Kantri Dewantara pada tahun 2017. Kemudian ada meningkatkan minat membaca melalui gerakan literasi membaca bagi siswa sekolah dasar oleh Arum Nisma Wilajani dan Chandra Dewi Wahyu Anggraini pada tahun 2019. Kemudian ada peran guru dalam menciptakan pembelajaran literasi mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 05071 Cempa oleh Lubis pada tahun 2019. Kemudian ada implementasi gerakan literasi sekolah pada pembelajaran tematik sekolah dasar oleh Titik pada tahun 2017. Dan kemudian ada desain pembelajaran untuk membimbing siswa sekolah dalam Kemudian ada desain pembelajaran untuk membimbing siswa sekolah dasar dalam memperoleh literasi saintifik oleh Setiawan pada tahun 2020. Kemudian di sini ada kerangka berpikir, teori pendekatan, scientific literacy, asumsi teoritis, pembelajaran dengan pendekatan literasi saintifik ini dapat mengembangkan pemahaman anak untuk mengolah informasi. Di sini ada memimpin dari teori pendekatan.
lalu mengarah ke asumsi teoritis, kemudian ke fenomena yang berlangsung, dan rumusan masalah yang terjadi dan diselesaikan oleh variabel X dan variabel Y. Yang mana asumsi teoritis sendiri merupakan pembelajaran dengan pendekatan literasi saintifik ini dapat mengembangkan pemahaman anak untuk mengolah informasi dari beragam sumber. Seperti yang diketahui, saintifik di sini literasi saintifik di sini sendiri memiliki makna yang mana yang mengumpulkan beragam informasi dan memusatkan pada satu materi. Kemudian fenomena yang dimiliki dengan diadakan pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan pada saat ini, membutuhkan penyesuaian pada proses belajar mengajar yang secara dadakan dilakukan. Fenomena yang kita miliki pada saat ini merupakan mengadakannya pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan penyesuaian pada proses belajar mengajar. Sedikit banyaknya kendala yang dimiliki saat PJJ ini, salah satunya adalah membaca. Terkadang anak SD sangat mudah terkecoh dengan hal lain saat di rumah. Kemudian rumusan masalah yang dimiliki adalah apakah pengaruh pendekatan literasi saintifik terhadap kemampuan siswa dalam memahami materi yang mereka pelajari, dan pengajuan hipotesis di sini ada H0 tidak terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah dalam mengkaji ulang teori dari beragam sumber di luar kegiatan formal. Kemudian H1 yang mana terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah dalam mengkaji ulang teori dari beragam sumber di luar kegiatan belajar formal. Dan kemudian di bab 3 kita memiliki yang pertama tempat pengobservasian penelitian dilakukan di SD Barnawati 3 Jakarta Utara pada 1 September 2021. Kemudian metode eksperimen kuasi eksperimen. Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian. Seluruh siswa kelas 5 SD Barnawati 3 Jakarta semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dengan proporsi sampling 1 kelas eksperimen dengan siswa 32 siswa di 5B, 1 kelas kontrol 30 siswa di 5A. Kemudian yang keempat ada rancangan penelitian materi berupa sampling quiz, yang kemudian ada teknik pengumpulan data, mengambil hasil akhir menggunakan tes melalui tanya jawab. Kemudian ada teknik dan analisis data, uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji gain ternormalisasi atau endgain. Kemudian ada hipotesis statika yang dimana ada H0 sama dengan mu1 lebih kecil daripada mu2, H1 sama dengan mu1 lebih besar daripada. Hipotesis statistika yang mana H0 sama dengan mu1 sama dengan lebih kecil dengan mu2, kemudian H1 yang sama dengan mu1 lebih besar daripada mu2. Kemudian ada uji validitas dan perhitungan reliabilitas, yang mana uji validitas adalah hipotesis penelitian H0 sama dengan instrumen soal valid, H1 sama dengan instrumen soal tidak valid. Hipotesis statistik yang mana H0 sama dengan mu sama dengan 0, H1 sama dengan mu sama tidak sama dengan 0, dengan alpha sama dengan 5%. Koefisien korelasi biseral sama dengan M1 dikurang M2 per standar deviasi dari variabel yang diselidiki, kemudian proporsi segmen dikali proporsi segmen dan dalam sampel per tinggi koordinat yang memisahkan antara segmen. Kemudian ada perhitungan reliabilitas beserta rumusnya, yang R sama dengan reliabilitas dan N banyaknya responden, X jumlah skor total bagian awal, dan Y untuk jumlah skor total bagian akhir. Terima kasih.